Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang wanita muslimah hendaknya memiliki sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sendiri sangat memuliakan wanita, di mana kedudukannya adalah 3 kali lebih tinggi dibanding pria. Sebab itulah, sebagai wanita hendaknya harus memiliki sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 8 sifat-sifat wanita yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran? Yang pertama, menutup aurat. Wanita terbaik itu yang menutup auratnya. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, menurut pendapat terkuat di antara pendapat para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Jilbab bukanlah penutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai khimar. Sedangkan khimar adalah penutup kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang kedua, berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana. Pertama, yaitu menutupi seluruh tubuh termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua adalah bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah pertama." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Abu Ubaidah mengatakan tabarruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. Az-Zujjaj mengatakan tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat godaan bagi kaum pria. Ketiga, berpakaian longgar, tidak ketat dan tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Syarat yang keempat adalah tidak diberi wewangian atau parfum. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu menadui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dipakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur." Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Selanjutnya, syarat yang kelima adalah tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Bukhari.
Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Itulah diantara beberapa syarat pakaian wanita yang harus dipenuhi. Yang ketiga, betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita yang solihah adalah betah berada di rumah, bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan lingkungannya dari daya tarik wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan, hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan. Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang keempat, memiliki sifat malu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kriteria ini juga semestinya ada pada setiap wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria. Wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat. Cobalah perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tak kala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya." Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapa kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberikan minum ternak itu untuk menolong keduanya. Quran Surah Al-Qasas ayat 23-24. Lihatlah bagaimana bagusnya sifat kedua wanita tersebut. Mereka malu berdesak-desakan dengan kaum lelaki untuk meminumkan ternaknya. Namun coba bandingkan dengan wanita di zaman sekarang ini. Tidak cukup sampai di situ kebagusan akhlak kedua wanita tersebut. Lihatlah bagaimana sifat mereka tak kalah datang untuk memanggil Nabi Musa AS. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu. Ia berkata, 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami.' Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Yang kelima, taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat pada suami senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci itulah sebaik-baiknya wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dapat dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat ataukah durhaka. Yang keenam, menjaga kehormatan anak dan harta suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Yang ketujuh, bersyukur dengan pemberian suami. Seorang istri harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesainya dari salat khusuf, salat gerhana, Rasulullah SAW bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika salat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini.
dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana kekufuran si wanita cuma karena melihat kekurangan suami sekali saja, padahal banyak kebaikan lainnya yang diberi. Hujan setahun seakan-akan terhapus dengan kemarau sehari. Yang kedelapan, berdandan dan berhias diri hanya untuk suami. Sebagian istri saat ini di hadapan suami bergaya asal-asalan, berbau arang dapur dan jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah ia keluar bagai bidadari. Ini sungguh terbalik, seharusnya di dalam rumah ia berusaha menyenangkan suaminya. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 8 sifat wanita yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.